Baik, kita mulai presentasi mengenai Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah pusat keilmuan besar pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad 8 sampai 9 Masehi yang berlokasi di Baghdad. Lembaga ini menjadi simbol kejayaan peradaban Islam pada masa keemasan, yaitu Islamic Golden Age, yang khususnya bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan penerjemah. Bait Al-Hikmah didirikan pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat pada masa putranya yaitu Al-Ma'mun. Bait Al-Hikmah menjadi pusat pengumpulan, penelitian, dan penerjemahan berbagai karya ilmiah dunia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pendirian Bait Al-Hikmah, diantaranya yaitu 1. Keinginan Khalifah Abbasiyah menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Yang kedua, besarnya minat terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengaruh tradisi intelektual Persia, Yunani, dan India. Lalu yang keempat, kebutuhan administratif dan ilmiah dalam pemerintahan. Pada masa Al-Ma'mun, kegiatan ilmiah sangat didukung negara. Bahkan ilmuwan diberi gaji dan difasilitasi untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, di sini juga ada fungsi dan peran. Bait Al-Hikmah ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan, riset, dan perpustakaan pada masa Abbasiyah di Baghdad. Lembaga ini menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, termasuk pemikiran Plato, Aristoteles, geometri Euclid, serta kedokteran Galen. Selain itu juga, Bait Al-Hikmah menjadi pusat penelitian dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Tempat ini juga berfungsi sebagai perpustakaan besar dan akademi yang menghimpun para ilmuwan dari berbagai latar belakang, baik agama dan budaya, untuk melakukan sebuah diskusi serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu ada peran. Nah, secara historis, Bait Al-Hikmah ini berperan penting dalam menyelamatkan dan melestarikan ilmu pengetahuan kuno agar tidak hilang setelah runtuhnya peradaban Yunani dan Romawi. Terlebih lagi, Bait Al-Hikmah bukan tempat sekedar hanya untuk menerjemahkan, melainkan para ilmuwan di dalamnya ini saling mengkritisi, menyempurnakan, dan mengembangkan teori-teori yang ada sehingga melahirkan kemajuan baru dalam aljabar, trigonometri, astronomi, dan kedokteran. Bait Al-Hikmah juga menjadi jembatan transmisi ilmu dari dunia Yunani ke peradaban Islam, lalu ke Eropa, yang kemudian turut mendorong lahirnya Renaissance. Setelah mempelajari atau membahas fungsi dan peran Bait Al-Hikmah, lalu kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu aktivitas intelektual di Bait Al-Hikmah. Yang pertama, sebagai ruang penerjemahan. Nah, para ilmuwan ini menerjemahkan teks Yunani ke dalam bahasa Arab, lalu mendiskusikan ilmiah antara cendekiawan, dan juga mereka menyalin atau melakukan penyalinan manuskrip dengan tinta dan perkamen. Nah, perkamen itu adalah bahan tulis dari kulit hewan. Lalu yang kedua, ada yang namanya observatorium astronomi. Nah, observatorium astronomi itu di dalamnya ini melakukan sebuah pengamatan mengenai bintang, lalu melakukan perhitungan mengenai tanggal atau bulan, atau yang biasa kita sebut yaitu kalender. Lalu yang terakhir ini melakukan pengukuran keliling bumi.
Dan yang ketiga, Bait Al-Hikmah ini dijadikan sebuah majelis diskusi yang dalamnya membahas tentang perdebatan filsafat, kajian logika dan rasionalitas, integrasi ilmu dan agama. Setelah membahas aktivitas intelektual di Bait Al-Hikmah, lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kontribusi Bait Al-Hikmah terhadap dunia. Nah, Bait Al-Hikmah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Lembaga ini tidak hanya melestarikan warisan intelektual Yunani agar tidak hilang, melainkan ia juga mengembangkannya melalui penelitian, observasi, dan kritik ilmiah. Ilmu yang dikaji disempurnakan di Baghdad, kemudian diteruskan ke Eropa, khususnya melalui jalur Andalusia dan Sisilia, sehingga menjadi salah satu faktor penting lahirnya Renaissance. Selain itu juga, aktivitas intelektual di Bait Al-Hikmah membentuk tradisi ilmiah berbasis metode penelitian, eksperimen, dan diskusi kritis yang menjadi fondasi perkembangan sains modern. Dengan demikian, Bait Al-Hikmah bukan sekedar perpustakaan, tetapi juga menjadi jembatan peradaban yang menghubungkan dunia klasik dan dunia modern melalui ilmu pengetahuan. Begitu banyak kontribusi Bait Al-Hikmah terhadap dunia, namun kontribusinya itu tidak bertahan lama karena Bait Al-Hikmah mengalami yang namanya kemunduran dan juga kehancuran. Nah, pada tahun 1258 Masehi, Bait Al-Hikmah mengalami kemunduran dan kehancuran besar saat serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan itu menciptakan kekacauan yang sangat dahsyat di Baghdad. Sebagian besar manuskrip berharga dihancurkan atau dibuang ke sungai Tigris, sehingga pusat ilmu pengetahuan ini kehilangan koleksinya yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, warisan intelektual dan pengetahuan yang pernah dikembangkan di Bait Al-Hikmah tetap hidup melalui tradisi keilmuan dan diteruskan oleh para ilmuwan dan menjadi pondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita petik dari kisah tersebut yaitu Bait Al-Hikmah bukan hanya sekedar perpustakaan, melainkan simbol kejayaan intelektual Islam. Baitul Hikmah juga menunjukkan bahwa peradaban maju dibangun melalui keterbukaan terhadap ilmu, dialog lintas budaya, dan dukungan terhadap penelitian. Mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi singkat dari saya, Dika Nurfaiz Ardiansyah. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.